Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana ala sairis syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdul ladzi walahul hamdur rasyidus sabur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mujahidina li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya ma damatil ayyam wal layali wad duhur. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang saya muliakan, perkenankan di hari atau malam ke-9 bulan Ramadan saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tapi ketika Al-Quran turun itu bukan Ramadan yang diwajibkan puasa, karena puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sementara Al-Quran yang diturunkan itu sudah 15 tahun sebelumnya. Dalam artian ayat atau surat yang pertama turun pada Rasulullah. Jadi ketika kita diwajibkan puasa, Al-Quran sudah berturun munajjaman, bertahap, sudah berjalan selama 15 tahun. Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun, berada di Madinah itu untuk sempurna Al-Quran sampai beliau wafat itu 10 tahun. Berarti semua itu 23 tahun. Nah, puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. 2 ditambah 13 menjadi berapa? 15. Nah, tapi yang terpenting ketika Quran pertama turun itu di Jabal Nur, namanya Jabal Nur, di Gua Hira. Rasul melakukan isolasi diri atau melakukan uzlah. Tapi Rasul itu bukan ingin jadi nabi, tidak ada cita-citanya ingin jadi nabi. Nabi tidak tahu juga. Hanya uzlah, memikirkan bagaimana memperbaiki masyarakat yang waktu itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Singkat cerita, karena waktunya pendek, maka Rasul kedatangan ketika berada di Gua Hira itu, Rasul dia tidak tahu apa, tapi ada suara yang datang pada Rasulullah. Asalnya tidak kelihatan, dan makhluk ini tidak pernah Rasul tahu sebelumnya.
Nah Muhammad, bangsa itu belum jadi Rasul kan, Muhammad itu nggak tahu, langsung bilang Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini kan bukan alumni sekolah, nggak punya S1, S2, S3 seperti sekarang. Terus dijawab oleh Nabi Muhammad, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Berarti kira-kira ya kalau di bahasa sekarang, berarti kayak ada spanduk begitu. Iqra ya Muhammad, baca ini. Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Nabi meretuk, takut Nabi itu. Kemudian sampai 3 kali disuruh baca, Nabi tetap jawabannya ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipitek, jadi seakan manusia gitu. Kemudian disuruh niru, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di surat Al-Alaq itu. Baca Muhammad dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Nabi niru, ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus Iqra, baca Muhammad, wa rabbukal akram, Tuhanmu itu yang termulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan sarana pena. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia suatu ilmu yang tak mereka ketahui. Ini 5 ayat. Kemudian ini untuk saat itu ya, orang-orang tidak, kata-kata ini sangat besar artinya, orang sekaget. Kok ada kata-kata ini, orang tidak pernah mendengar itu. Akhirnya Nabi pulang ke rumah istrinya Khadijah. Usia Nabi 40 tahun. Usia Muhammad itu 40 tahun. Dan Nabi tidak tahu bahwa ini apa, hanya dia bercerita. Takut Nabi kepada istrinya bahwa saya kedatangan begini, saya takut. Kata zamiluni, zamiluni, itu suruh kemuli saya, beri selimut saya. Kedinginan Nabi. Takut, ingat suara yang gitu. Terus Nabi itu gundah. Terus harus konsultasi ke orang pandai. Orang pandai, orang alim waktu itu adalah pamannya Khadijah. Namanya Waraqah bin Naufal. Ya, jadi posisinya seperti mertua lah kepada Nabi itu. Kemudian datanglah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang alim di bidang ilmu Kristen. Dia tokoh Kristen. Terus setelah konsultasi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Waraqah itu bilang begini, apa yang kau alami ini adalah seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa 1600 tahun sebelum ini. Ya 1700-an tahun sebelum Masehi kan itu Nabi Musa. Dan saya yakin, andaikan saya masih diberi umur panjang, Anda mesti nanti akan diusir oleh bangsamu sendiri. Kata Waraqah ini, andaikan saya masih hidup, saya akan menolongmu. Kata Waraqah bin Naufal. Terus Nabi agak tenang, apa-apa yang akan terjadi pada diri saya. Dengan menerima ini kan diulang-ulang oleh Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi istrinya diajar gitu terus menerus kan, hafal sendiri kan. Kita ini kan belajar kan langsung jadi 30, mereka itu masih itu toh ayatnya saat itu. Kemudian dia takut, ditenangkan oleh Khadijah. Tidak mungkin Allah itu akan mencelakakan kau, suamiku. Kau orang baik, innaka tasilul arham, kamu biasa melakukan silaturahim, kau membantu orang miskin, kau baik, tidak mungkin. Nah, jadi Nabi tidak tahu bahwa diangkat menjadi Nabi, juga nggak tahu. Nah, baru nanti ayat berikutnya diturun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan bahwa Nabi itu sadar bahwa dirinya diangkat menjadi Nabi. Itu mungkin cerita awal. Makanya an-nubuwah, kenabian itu tidak bisa diusahakan orang. Jadi orang tidak bisa bercita-cita jadi nabi. Nabi sendiri gak bercita jadi nabi karena an-nubuwah itu mauhibah, diberi oleh Allah, bukan diusahakan. Kalau al-wilayah itu wali atau ulama itu bisa diusahakan. Nah, itu ajaran pertama. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam yang turun pertama itu Iqra. Iqra itu artinya apa? Membaca. Membaca itu apa artinya? Mencari ilmu. Jadi yang didahulukan kita ini harus mencari ilmu. Dan ilmu itu luas, bukan hanya ilmu agama. Dilihat dari teks ayat ini. Tapi ilmu itu harus dikembalikan pada Allah. Yang memiliki ilmu itu Allah. Maka tidak ada sekularisasi ilmu. Ilmu itu kembali pada Allah. Coba kita lihat yang disebut di Iqra ini dari isinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita kalau mencari ilmu itu harus karena Allah. Dan ilmu itu adalah ilmu Allah. Terus berikutnya, ilmu apa ini? Khalaqal insana min 'alaq. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang tergantung, alaq itu tergantung artinya. Terus oleh para dokter itu diadakan penelitian, apa benar ketika terjadi persenyawaan antara sperma dan ovum dan terjadi pembuahan, memang muncul itu segumpal darah yang tergantung. Itu benar. Ilmu apa ini? Ini ilmu kedokteran. Berarti ilmu kedokteran itu basic utamanya adalah dari Islam, dari awal. Nah, kita lihat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Itu kembali pada Tuhan. Bacalah Muhammad, Tuhanmu yang lebih mulia. Kamu jangan petenteng-petenteng gitu, manusia semua kan pakai manusia tadi kan. Kemudian berikutnya, alladzi 'allama bil qalam. Sarana itu orang setelah membaca menulis. Karena sarana bacaan itu pakai kolam, pakai pena. Ini sebetulnya untuk mempermudah memahami. Kalau sekarang kan bukan pena, sekarang sudah pakai gini. Nah, tapi itu asalnya pena semuanya, berangkat dari pena semua. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu hal, semua ilmu yang tidak dia ketahui. Nah, itu berarti
kita itu ilmu amal, kan begitu kan? Bukan amal ilmu. Jadi yang pertama yang harus kita kuasai adalah ilmu, baru setelah itu beramal sesuai dengan ilmu. Jadi kalau kita sekarang puasa, itu sebelum masuk puasa belajar ilmunya puasa, sehingga ketika kita melakukan puasa, kita berpuasa berdasarkan ilmu puasa. Nah, sebelum sholat kita belajar dulu praktek sholat. Kalau anak-anak kecil diajari ilmu dulu, maka ketika sholat beneran itu sudah didasarkan pada ilmu. Itu normalnya begitu. Ada yang tidak normal, baru masuk Islam misalnya, terus mau sholat, ya gak apa-apalah sambil jalan. Nah itu, tapi normalnya belajar ilmu dulu, baru beramal. Ilmu amal, ilmu amal. Tapi kalau tidak normal, amal kemudian cari ilmu, ya gak apa-apa, boleh. Nah itu yang harus kita kembangkan. Yang kedua, tidak ada sekularisasi ilmu, tidak ada ilmu agama, ilmu umum. Semua ilmu adalah dari Allah, itu harus begitu. Maka ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu rekayasa bangunan, engineering, itu semua dari Allah. Maka semuanya harus bismi rabbi, dengan atas nama Tuhan. Itu harus begitu. Nah, sehingga ketika orang itu punya ilmu yang tinggi di bidang apapun, dia selalu terikat dengan ilmu Allah, maka dia tidak akan melupakan Allah. Dan itu ajaran Islam seperti itu. Yang boleh itu spesialisasi. Jadi ilmu itu ada ilmu yang namanya semua muslim itu harus punya dasar-dasar, ahli apapun harus punya, yang itu disebut fikih ibadah. Fikih atau memahami ibadah, itu ilmu. Itu semua orang harus punya ini. Nah, baru kemudian ada spesialisasi. Oh, ini ahli di bidang ilmu agama, diberi gelar MAG, Magister Agama. Tapi jangan dia magister alam gaib. Nah, itu jadi magister agama misalnya ya. Kemudian ada ilmu misalnya ilmu tentang matematika, disebut Magister of Science misalnya. Nah ini pembidangan, spesialisasi. Tapi ilmu ibadah itu harus dikuasai oleh orang yang ahli agama, apalagi oleh ahli ilmu lain, ahli astronomi, dokter, segala macam. Fikih ibadah ini harus dilaksanakan. Tapi kalau sudah pembidangan keahlian, itu namanya fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada yang menekuni, itu yang lain tidak ikut dosa. Tapi kalau semuanya tidak ada dokter, dosa semua itu orang Islam. Maka harus ada yang menekuni bidang-bidang ilmu. Kadang-kadang orang kan, ada ilmu ini ilmu sepi peminat. Ya memang diusahakan supaya peminatnya ada, malah dikasih beasiswa segala macam. Supaya ini ilmu itu sejajar terus. Kadang-kadang kalau sekarang itu orang memilih fakultas, milih kira-kira masuk ini mari menu kerja opo gitu kan. Nah, akhirnya yang kira-kira suram, kadang MDS masa depan suram, nah, tidak banyak peminatnya. Jadi semua ilmu itu dari Allah, maka kita harus mendalami, kita harus pembagian. Jangan semuanya masuk ke fakultas kedokteran semuanya masuk matematika semua. Itu namanya tidak berimbang. Maka kemajuan Islam itu
Setelah itu, setelah Islam ini, setelah wafatnya Nabi Muhammad, orang mendalami berbagai bidang ilmu, sehingga dalam waktu sekitar 8 abad sampai 10 abad orang Islam itu memimpin dunia, karena orang Islam termotivasi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, dan tidak dibedakan. Jadi ada yang alim di bidang ilmu agama, alim di bidang astronomi, alim di bidang matematika, alim di bidang engineering, alim di bidang arsitektur, sehingga masjid-masjid bagus-bagus, istana bagus-bagus, bahkan apa yang disebut dengan pemandian umum itu bagus-bagus. Itu yang terjadi di Indonesia. Itu sampai sekarang yang namanya air mancur gini loh. Air mancur yang kalau kita lewat di bawahnya kayak kubah kayak gini. Air mancurnya itu gini. Itu orang Islam pertama ya. Itu sampai sekarang ada di Granada, di Spanyol. Wilayah Spanyol ini dikuasai orang Islam di satu wilayah namanya Andalusia. Itu saya sudah ke sana itu pertama itu di kemudian sungai di satu istana itu. Istana di sana dulunya istananya orang Islam, itu yang kan menggambarkan jannatun tajri fiha min tahtil anhar gitu. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, air yang mengalir begitu. Itu juga digambarkan di sana, di Toledo namanya itu. Jadi orang Islam itu luar biasa ketika orang Islam mengembangkan seluruh ilmu. Tapi akhirnya setelah kekalahan politik orang Islam pecah secara internal, maka umat Islam itu kalah, maka ilmunya kalah. Nah, sekarang mulai bangkit kembali, sebagaimana supaya orang Islam itu bisa mengejar ilmu pengetahuan dan bisa memimpin peradaban dunia. Karena dulunya dalam waktu yang lama itu berada di bawah kendali umat Islam. Sekarang dalam waktu sekitar 3 abad umat Islam ini tidak memegang kendali peradaban dunia, tapi kita berada di belakangnya. Tapi sudah mulai mengejar. Saya kira pada akhirnya insya Allah nanti kita paling tidak setara. Setelah itu kita nanti akan memegang kendali ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat, generasi muda. Kalau yang muda ini kan harus bersemangat terus supaya mengembangkan ilmu. Kalau yang sudah tua itu sudah mudah-mudahan. Iya kan? Sudah mudah-mudahan sehat gitu. Mudah-mudahan umur panjang kan begitu. Ini kalau sudah tua. Tapi kalau yang muda-muda ini harus mempelopori ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan umat Islam akan memegang kendali dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.